Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam rekan-rekan semuanya. Malam hari ini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi-materi yang berjudul bulimia dan anorexia nervosa. Sebelumnya saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Dan yang pertama ada saya Maudatul Rahma, saya sendiri Elsa Kusmalinda, dan saya Harin. Yang pertama yang akan menjelaskan apa itu bulimia dan gejala-gejalanya akan saya serahkan kepada rekan saya. Maudatul Rahma. Terima kasih. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu definisi dari bulimia. Bulimia adalah suatu gangguan makan dari makan yang berlebihan yang terjadi secara terus-menerus. Akan tetapi bagi orang yang mempunyai gangguan ini biasanya memaksakan dirinya untuk memuntahkan makanan yang telah dimakannya. Jadi ketika seseorang yang memiliki gangguan ini, dia akan terus berusaha memuntahkan makanan ini sampai muntah. Di sini ada gejala-gejala bulimia, diantaranya yaitu orang yang memiliki gangguan bulimia biasanya itu akan merasakan mual atau nyeri abdomen di wilayah bagian perutnya. Kemudian biasanya orang yang memiliki gangguan ini menggunakan obat berupa laksatif. Biasanya laksatif ini adalah obat anti nafsu makan. Kemudian menggunakan diuretik, yaitu obat untuk mengeluarkan urin secara terus-menerus. Dengan cara inilah mereka supaya makanan yang telah masuk ke dalam tubuhnya itu dikeluarkan secara paksa. Kemudian di sini ada dua tipe bulimia. Yang pertama adalah purging. Iya, tipe purging. Biasanya tipe purging ini adalah memaksakan untuk muntah, mengeluarkan makanan dengan paksa. Kemudian biasanya dia itu meminum obat untuk pencahar. Obat pencahar ini yaitu obat untuk melancarkan buang air besar. Kemudian tipe kedua yaitu non-purging. Dan biasanya pada tipe ini seseorang yang memiliki tubuh lebih besar dari badan purging tadi. Kemudian dia memaksakan dirinya itu untuk mengeluarkan makanan itu melalui olahraga yang berlebihan sampai mereka itu pingsan, atau cara lain dengan berpuasa atau diet sehingga dia itu mengakibatkan penyakit mah. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyebab. Di sini terdapat 5 penyebab. Yang pertama yaitu perspektif biologis, yang kedua faktor keluarga, yang ketiga perilaku maladaptif, keempat perspektif sosiokultural, dan yang terakhir perspektif psikologis. Nah, selanjutnya dari segi penanganan yang pertama itu penanganan biologis. Gangguan ini ditangani dengan berbagai antidepresan. Penanganan psikologis yaitu seperti terapi contohnya. Selanjutnya terdapat perbedaan di antara keduanya, yaitu terdapat satu perbedaan yang mencolok antara bulimia nervosa dengan anorexia nervosa. Pada penurunan berat badan, pasien yang menderita anorexia nervosa mengalami penurunan berat badan yang secara drastis sehingga pasien bulimia nervosa tidak. Sedangkan pasien bulimia nervosa tidak. Selanjutnya Kak Elsa. Baik, saya akan menjelaskan sedikit mengenai anorexia nervosa. Apa itu anorexia nervosa? Anorexia nervosa itu adalah gangguan makan atau biasa disebut eating disorder. Gangguan makan yang terjadi pada rata-rata itu terjadi pada wanita ya, karena ketidakyakinan mereka terhadap diri mereka atau pencitraan diri. Terkadang banyak wanita yang tidak menerima diri mereka padanya. Rata-rata di sini yang mengalami adalah wanita-wanita yang gemuk, memiliki lebih berat dari berat badan yang lebih. Lalu dengan paksa
memaksakan dirinya untuk tidak makan, untuk menahan nafsu makannya, sehingga terjadi atau mengalami anoreksia. Banyak gejala yang dialami oleh seorang anoreksia. Biasanya anoreksia ini mereka akan untuk tubuh itu akan terus mengecil karena kekurangan kalium, kekurangan kalsium dari makanan asupan makanan yang mereka makan itu berkurang. Terus tidak hanya itu, dari haid itu tidak teratur, terus kulitnya juga kusam, terlihat lemah, lunglai, tidak bersemangat gitu. Lambat laun tubuhnya akan terus mengecil. Kemudian napasnya pendek-pendek. Ya, napasnya juga terengah-engah gitu ya, pendek-pendek. Terus secara psikologis juga mereka khawatir sebenarnya terhadap diri mereka sendiri. Tapi karena citra mereka ingin seperti wanita-wanita yang lain, ingin terlihat langsing, ingin terlihat lebih lebih sempurna. Dengan cara inilah mereka akan mendapatkan hasil yang seperti yang dia inginkan gitu ya. Tapi jauh ya ternyata ya, jadi terjadi gangguan di situ. Oke, setelah itu penanganannya untuk anoreksia. Seorang anoreksia ini memang secara psikis dan secara fisiologis sulit untuk ditangani. Kenapa? Karena mulai dari mindsetnya, pikiran mereka sudah ingin langsing, ingin kecil gitu ya, tubuhnya ingin proporsional gitu. Tetapi tidak dipungkiri juga ada beberapa obat, yaitu antidepresan, atau juga bisa dilakukan terapi kelompok, terapi individu. Jadi kalau terapi individu itu ya bicara face to face antara kita dengan si pasien. Kalau terapi kelompok, bagaimana dia di dalam kelompoknya. Terus kita lihat juga latar belakang keluarganya seperti apa. Jadi penanganan psikologis itu lebih penting ya. Kenapa? Karena akan mengubah cara pikir mereka mengenai wanita yang benar-benar sempurna. Itu bukan hanya memiliki berat tubuh yang langsing, tapi wanita yang meskipun tubuhnya gemuk tapi kehidupannya damai dan perlu dorongan juga ya untuk mereka untuk mengatur pola makan agar teratur. Ya, pola makan teratur, olahraga juga yang teratur. Terus selain penanganannya, kita juga memiliki perbedaan. Kalau tadi perbedaannya dibilang oleh saudara Erin, ya memang terlihat dari berat badannya yang mencolok antara bulimia dan anoreksia. Di kasus ini, di anoreksia itu berat badannya itu lebih drastis menurun dibanding pasien bulimia. Nanti akan kami tayangkan beberapa gambar anoreksia dan gambar bulimia. Jadi teman-teman bisa membedakan apa itu bulimia dan apa itu anoreksia. Jadi kesimpulannya adalah bulimia itu dapat diikuti dengan terjadinya anoreksia, begitu juga sebaliknya. Jadi banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kelainan dalam pola makan, seperti faktor genetik atau bisa jadi tekanan sosial untuk menjadi langsing, pribadi yang lebih langsing, atau tekanan dari teman sebaya. Itu merupakan faktor-faktor ya terjadinya salah satu penyakit antara bulimia atau anoreksia. Jadi itu saja yang bisa kami paparkan hasil dari kelompok kami. Semoga, mohon maaf atas kekurangannya, semoga ini bermanfaat